ikan kakap enak rasanya. Halal berupa Ustadz Martison. Semoga acara kita lancar dan amin. dari para penumbuh di Pekanbaru Merantau dulu. untuk berdakwah cari pahala. Relawan berkumpul, acara kita jadi harum. Semoga Pak Anies jadi presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat Allah itu kita dapat berkumpul dalam suasana yang sangat ceria pada sore hari ini. Mudah-mudahan acara halal kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan sukses. Baik, sebagai pembicara saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Kita bacakan saja susunan acara kita. Jadi bagi yang berkompeten hari ini tahu di poin berapa nanti untuk tampil. Yang pertama pembukaan dari protokol sedang berlangsung. Kemudian nanti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Abdul. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pembina ABRI 1 yang pada sore hari ini akan diwakili oleh Bapak Junaidi. Kemudian nanti sambutan dari Ketua DPD ABRI 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Suryawan. Dilanjutkan dengan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz dari Sumatera Barat. Nanti kita tunggu kehadiran Pak Ustadznya nanti ya. Mudah-mudahan akan secepatnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan doa. Selanjutnya acara ramah tamah dan diskusi. Kemudian foto bersama. Namun di antara acara kita tersebut pas pertengahan nanti ada lagi suguhan yang sangat menarik dari rebana kita pada siang hari ini. Tadi sudah diawali dengan lagu Selamat Datang. Saya masih ingat waktu masih gadis dulu. Sekarang nggak gadis lagi ya Pak ya, udah tua. Waktu jaya rebana itu sungguh asik ya Bu ya. Tapi udah tua kayak gini kayaknya dia ada yang ngajak lagi. Kita masih hobi loh untuk rebana. Kemudian nanti lanjutkan tadi dengan lagu Bismillah yang sungguh sangat menyentuh sanubari kita. Baik, kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan Bismillahirrahmanirrahim akan disampaikan oleh Bapak Abdul. Kepada Pak, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق Allahul Azim, yang artinya dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah
nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dari ayat ini kita ambil sesungguhnya kita mari bersatu bersama-sama di abdi satu ini. Semoga kita di sini bisa jadi bersaudara dan semoga kita bisa memenangkan Pak Anies menjadi presiden kita nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Aldo yang sudah membacakan Jemaah Ilahi di hadapan kita bersama. Kalau saya tidak salah itu sudah diimbar ya Pak ya? Iya, betul. Ya, ini pertama tadi, maka kita harus berpegang teguh pada agama Allah. Dan kita jangan bercerai-berai. Mudah-mudahan halal bulan depan kita lebih rame lagi. Jadi nggak ada yang bercerai. Amin. Ya, kita tambah rame. Jadi yang datang hari ini nanti mudah-mudahan bisa bawa 5 orang, udah padat semua dalam kita. Baik, mudah-mudahan dengan pembacaan Jemaah Ilahi barusan terbuka hati kita untuk tenang dan menerima semua apa yang akan disampaikan nanti oleh para petinggi-petinggi partai, para petinggi relawan. Baik, kita masuk pada acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Pembina Abdi 1 dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Junaidi. Kepada Pak Jun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Ustadz Masikon beserta Ibu dan keluarga semua, Ketua DPD Abdi 1 Riau beserta jajarannya, hadirin hadirat yang berbahagia. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena sore ini kita bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal, sekaligus mempersiapkan diri merapatkan barisan dalam rangka menghadapi 2 tahun ke depan. Tujuan kita satu, bagaimana Pak Haji Anies Baswedan bisa memimpin Indonesia ke depan. Karena kita sama-sama ketahui bahwa selama 8 tahun ini begitu menderitanya kita, menderita lahir batin, dari segi ekonomi menderita, apalagi dari segi akidah menderita, menjerit kita, nggak tahu mau kemana. Semua pihak sudah dikuasai dan kita masyarakat tidak bisa berkutik. Untuk itu saya mohon pada rekan-rekan semua, 2 tahun ke depan ini kita tentunya nanti di bulan Oktober kita lihat bagaimana perkembangan APRI 1 ini. Kalau memang bagus dan diterima dengan baik oleh Pak Anies, kita tetap merapat dan kita akan ikuti. Kalau memang tidak, kita akan cari jalur lain. Tapi saya yakin APRI 1 ini akan terus berkembang dan juga akan diterima oleh Pak Haji Anies Baswedan. Selanjutnya, khusus pada rekan-rekan pengurus semua, dalam 2 tahun ke depan ini kita tidak boleh putus. Minimal sebulan 2 kali kita harus duduk khususnya pengurus, bagaimana cara mengatur strategi, jangan sampai tercerai-berai tadi dari disampaikan oleh Pak Aldo. Kalau sempat tercerai-berai, kita susah. Grup-grup lain, simpatisan lain begitu kuatnya dan kompak. Kita walaupun jarang bertemu, tapi alhamdulillah kita kompak dan
apa yang kita agendakan tercapai. Sudah berapa kali kita buat pertemuan, buat di hotel, di rumah, alhamdulillah berlangsung dengan baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, karena waktu sudah setengah 3, banyak agenda yang harus kita laksanakan ke depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan kepada Bapak Junaidi yang telah menyampaikan sambutan beliau di hadapan kita bersama. Apa yang beliau sampaikan itu tadi memang sudah menjadi pikiran kita semua bahwa negara kita sekarang sedang kacau balau dan amburadul yang sudah dikuasai oleh asing dan asing ya. Kalau kita baca di mana-mana isinya itu aja. Kadang-kadang kemarin kami cerita dengan Bu Bayu di rumah, udah malas sebenarnya membaca gitu, tapi ingin tahu juga kan, sebab kita nggak boleh pula buta politik ya. Oke, untuk acara kita selanjutnya sambutan dari Ketua DPD APRI 1 yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Suryawan. Kepada Pak Iwan, waktu yang tepat kita persilakan. Wabarakatuh. Ini kayaknya udah naik pangkat nih. Saya wakil aja baru, belum ketua. Jadi ini kebetulan pada hari ini Pak Taslim selaku ketua nggak bisa hadir karena ada sesuatu dan hal, dan juga Pak Haji Agus Salim juga lagi menyambut katanya dari departemen dari Kementerian Agama ya, modul departemen itu untuk manasik haji, dan dia juga salah satu panitianya. Jadi titip salam kepada Bapak semuanya. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan lancar dan membawa hikmah buat kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan semuanya. Kita masih bisa berkumpul kembali di kali ini tema halal bihalal. Ya, alhamdulillah kita sudah cukup berkomitmen untuk selalu di dalam satu barisan APRI 1. Salam beri salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga syafaatnya nanti membantu kita kelak di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sedikit aja yang mau disampaikan karena ini temanya halal bihalal. Tentunya kita masih ini di ujung-ujungnya Syawal sebenarnya Ibu ya, di ujung-ujungnya Syawal. Dan nanti kita masuk lagi di bulan berikutnya. Kami atas nama pengurus dan seluruh relawan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala salah hilaf yang mungkin tersampaikan, dan juga kami mengucapkan rasa syukur terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bapak Martison, calon Menteri Agama. Yang alhamdulillah ini bahagia saya datang ke sini, rumah terang benderang karena selalu disinari oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Kebetulan rumah beliau sekaligus sebagai kantor tahfiz Quran. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Martison. Semoga Allah memberikan selalu kemudahan, kelancaran rezeki kepada Bapak dan keluarga. Terakhir Bapak Ibu semuanya, terkait dengan agenda kita nanti kita bicarakan setelah nanti ada tausiah berceramah dari Sumatera Barat. Nanti kita diskusikan seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Pembina kita Pak Junaidi. Ada mungkin kalau ada isu yang mau disampaikan nanti kita sampaikan di hari ini juga. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum. Pak Iwan. Dari gampang ya. Ya, yang sudah menyampaikan sepatah dua kata di hadapan kita bersama, mudah-mudahan apa yang disampaikan. Itu B ya Bos. Ada tadi kalimat yang kita dengar dari lagu barusan yang disampaikan oleh Ibu Darmawati. Kalau tak sanggup kami berenang, biarlah diri hanyut tenggelam. Bagi kita relawan Anies nggak ada kata-kata itu ya, nggak ada istilah kita tenggelam. Kita harus
berani berenang. Ya, kalau tidak ada nanti pendayung, tangan kita jadikan itu pendayung. Siap. Jelas, harapan kita tercapai untuk menjadikan Anies orang nomor 1 di Indonesia. Jangan itu jadi kalimat nyanyi ibu yang sungguh indah, tapi untuk kita relawan Anies nggak ada istilah handuk tenggelam. Kita harus berenang, kita sampai ke tujuan. Baik, Jangan sampai 3 kali. betul, jangan sampai 3 kali, cukup 2 kali Pak ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz dari Sumatera Barat yang akan menyampaikan tausiah beliau di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan bisa mengisi relung hati kita yang kosong dari santapan rohani. Di acara Halal Halal ini kita dengar tausiah pada sore hari ini kepada Ustadz Markison. Waktu kita berikan sepanjang-panjangnya. Agak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kepada Allah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang hadir sehat. Berselawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati, yang kita muliakan semua kita yang hadir. Tidak bisa disebut satu persatu. Yang kita hormati, yang kita muliakan kita yang hadir. Istimewa istri saya. Di sana yang foto-foto itu istri saya, Pak. Jadi tim kasih darubana, istri satu, anak satu. Jadi mudah-mudahan istri-istri soleha, anak-anak soleha, yang ini jadi tim soleha dikenal di Provinsi Riau. Bapak Ibu, maafkan saya, tuan rumah langsung jadi penceramah. Maka dibunyikan oleh Pak Iwan, kita sebut sajalah dari Sumatera Barat. Memang hanya Sumatera Barat. Memang Markison dari Sumatera Barat. Istri saya dari Sumatera Barat, alahan panjang, Anawate dan bawah. Bapak Ibu, halal bihalal itu sudah menjadi tradisi umat Islam di Indonesia. Kata orang yang pulang dari Mekah, orang Arab pun tidak tahu dengan halal bihalal itu. Yang adanya di Indonesia. Apa itu? Menghalalkan yang sudah halal. Intinya memaafkan kesalahan orang. Wa'afi naminan nas, maafkan kesalahan orang. Berbekas, iya, karena kita disakiti oleh orang. Berbekas di mana? Dalam hati. Walaupun kita sudah menyampaikan minta dan beri maaf, jawabannya iya, tapi di hati tidak bisa. Makanya ada halal bihalal. Ibarat angin, angin itu bisa menghilangkan jejak. Kita berjalan di padang pasir, begitu kita melangkah demi langkah di padang pasir itu ada jejak, ada bekas. Tapi tak kala kita melangkah ke depan, jejak yang di belakang sudah dihilangkan, sudah dihapus oleh angin. Makanya angin diibaratkan sebuah memaafkan halal bihalal. Tapi kalau kita sudah disakiti orang, dek gara-gara ini mau codeko mau start, tidak bisa dimaafkan. Ambo sisi mana di hatimu, ambo sisi itu apa Indonesia ini. Jadi arti sulit memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti. Saya pun dulu pangkat saya di atas, karena di bawah yang tidak sesuai saya jatuh. Memang terasa berbekas, malah bertahun-tahun. Tapi kenapa itu terjadi? Karena tidak ada saling maaf memaafkan, memahami. Tidak ada saling maaf memaafkan, tidak memahami. Hanya dalam mulut ucapan minta maaf lahir dan batin. Jawaban orang iya, tapi hati belum sampai angin menghembus sampai masih berbekas. Bapak Ibu,
Mudahnya kita memberi dan meminta maaf itu kepada orang tidak bersalah. Kalau orang tidak bersalah itu sangatlah mudah dan gampang kita minta dan beri maaf. Bahkan tangan kita langsung dahulu ketimbang orang itu. Beroyak-oyak, berayun-ayun sepertampakan sampai berpelukan berciuman itu kepada orang tidak bersalah. Tapi kepada orang bersalah agaknya berat untuk tangan kita dahuluan. Andai kan kita punya niat untuk mendahulukan tangan kita untuk minta maaf, akhirnya orang salah itu kan, dulunya minta maaf. Padahal kita sudah berusaha untuk memberikan maaf. Sebuah buku kita baca, Pak. Orang yang pendendam itu, kita ulangi banyak. Orang yang pendendam itu orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah dan doa tidak dijawab. Kok sampai begitu? Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang sholat itu terpelihara dari segala macam bentuk kejahatan. Berarti sholat itu jadi tiang agama. Sementara dia sholat juga tapi tidak diterima, itu tanda orang pendendam. Kira-kira ada nggak di sini orang pendendam? Saya rasa nggak ada. Karena nama macam-macam, saya nama Markisoni, Pak Iwan, nggak ada yang pendendam namanya. Tidak ada pendendam. Semuanya sudah memberi dan meminta maaf. Kenapa itu kita lakukan? Tanda kita ingin bersahabat, Bapak Ibu. Di dalam HP ini ada orang mengatakan semuanya adalah nabi palsu. Di HP itu juga saya dapat. HP itu termasuk kelompok nabi palsu. Orang percaya dengan kepalsuan yang ada di HP. Tidak semua kebenaran yang ada di dalam HP itu. Berarti termasuk golongan orang yang nabi palsu. Coba lihat Bapak Ibu, di HP itu bisa kita berusaha, berhancur-hancuran, bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena HP. Tapi jangan salah, dengan HP itu bisa punya kawan. Banyak kawan kita di HP. Kenapa? Karena kita bisa mempergunakan ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif, ke arah sebuah kebenaran. Saya pun sudah menjadi yakin kita ini, di antara kita ini termasuk tim. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Nah, itu lewat sini. Ada boleh. Ini tim sakas kita, tim keamanan. Namanya Bununo. Lahaman. Orang PAP dari itu. Bununo tapi nama akhirnya Boy Sandi. Boy Sandi. Kalau udah hati-hati, apa manggil apa makanya bang? Bang, situ dulu bang. Rupanya bukan perempuan, bukan laki-laki. Agak. Kita lanjut. Selamat datang Bapak dan Ibu yang baru datang. Mungkin agak sulit berbelok-belok mencarinya, tapi sampai. Bapak Ibu, dengan HP ini kebenaran ada juga. Tidak hanya kepalsuan, tidak hanya kebohongan. Saya dengan bapak-bapak yang terhormat ini kenal lewat HP ini kan. Contoh map sekarang? Iya. Tapi map sekarang agaknya pikun ada juga. Belok kiri pada belok kanan. Lurus pada belok agak mulai pikun. Entah bukil. Tapi sampai di sini nggak akibat Sampai juga walaupun belok-belok. Bapak Ibu, padahal HP yang kita miliki sangat sebuah kebutuhan, Pak. Saya pergi keluar separuh jalan tinggal HP, saya balik lagi, Pak. Begitu kepentingan HP. Hebat orang buat HP. Itu sebuah kebenaran yang ada untuk orang itu. Tapi jangan salah, kebencian juga ada. Rumah saya ini, rumah saya ini sudah sering datang istri orang yang menangis malam, Pak. Dekat di pagar itu, umpama jam 11. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di situ kecil istiwa si A sudah ini orang. Mana ada di itu. Artinya
akhirnya apa masuk ke dalam yang 10 atau 11 malam itu bermasalah dengan suaminya karena HP-nya Pak. Nah, jadi dia Ustaz apa tak bangka situ lapang lagi yang jadi biji situ, tenggu situ, tempuh balik enggak, cukup balik sekali. Aku tapi cari Ustaz makono sedang menceritakan sudah tentang suaminya dengan gayanya bantu harimau kelaparan. Siapa nawaan situ? Ustaz. Kadang-kadang kan nama Ustaz itu orang nggak tunduk dulu. Ustaz, masuk Pak, masuk. Cerita. Jadi ujungnya kena HP. Jadi HP Bapak Ibu, kalau kita nelpon depan suami, kalau kita nelpon di depan istri, kalau lama nyuruh-nyuruh, pasti curiga istri Bapak. Tak jadi coba. Atau istri dengan suaminya menyuruh-nyuruh. Iya. Itu saya pasti curiga Pak. Karena itulah orang itu datang kemari Pak. Tengah malam. Dan sebelum malam itu kata istri, lepas curiga saya sama udah Jairo lagi udah mau Ustaz. Tapi yang salah Pak, Ustaz itu berpikir tidak berpikir orang pasti sana mencari karena juga agak tidak betul sih tahu. Tapi kalau jalan buat teka-teka siapa yang mau ngecek elok ya paling istri saya yang bisa merawat. Orang banyak jago Ustaz Martison yang gagah dulu aduh kalau gini jangan bantuan karena cewek ini rajunya contoh begitu. Kadang Pak Ustaz itu kabar itu tidak malah tidak kabar itu kesempatan itu. Tapi istri saya Pak, saya buka promosi peminatan jam 11 malam saya izin ke istri, dek yaudah hari jam sebaliknya kan dua sebentar mangga tak dorong aku cek istri lo nak kedua pailah kau kunci kamar kau kunci pintu kau kunci pagar pailah baku itu mana kalau tak lambe udah balik ya kita tagang kue cilalu tapi kio kedua Pak awak kedua nyoto pai melang suntuk istri lalu surang tapi kio ada usaha di keluar benda aman kalau dia tidak ini loh Pak. Jadi istriku yang paling pandai mensiasati suaminya. Kalau dilarang Pak pasti mau keluar. Mengaju kan keluar leh, siku saya ada atau dulu. Nyola lalu, wala. Tapi istri enggak, istri apa Pak. Mensiasatinya Pak. Istri. Ini kalau Pak, kalau lalu di kamar surang lama. Jadi pandailah seorang istri mensiasati suaminya kalau suami tidak jelas tujuan keluar itu maksud. Jadi Bapak Ibu dengan adanya acara halal bihalal itu ada tautan. Tautan itu lemprekat seperti ayat dibacakan oleh Pak Aldo tadi itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya berpegang, berkekuatanlah kamu pada tali agama Allah. Berpegang berkuatan itu memang tidak akan diungkai. Sama dengan silaturahim. Silaturahim itu ada dua kata, satu sila, dua rahim. Sila itu artinya kekuatan atau buhut yang tidak bisa diungkai. Nah agama ini sesuatu kekuatan tak bisa diungkai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pak Aldo ini. Setiap ada pertemuan pasti itu ayatnya. Karena ada kekuatan di situ, kekuatan tali. Jadi usul ke Pak Aldo kalau memang acara nasional Bapak ikut bacakan ayat itu. Apa perlu bacakan arti seperti tadi? Itu tali itu Pak, tali kekuatan. Wa'tasimu itu tali. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah. Agama itu jadi pegangan. Ibarat kita mempunyai sebuah kuda bendi. Ada kuda, ada bendi, ada kusir, ada tali. Nah, tali itu dikatakan agama. Kusir mau ke kanan, tarik tali kanan, kuda, bendi, kusir ke kanan dia. Kalau kusir ingin ke kiri, tarik tali sebelah kiri, kuda, bendi, kusir ke kiri dia. Kalau dia mau ke depan, tarik ke dua-dua, ke belakang dia. Cuma kuda bendi yang pandainya kusir. Kita ada pandai Pak. Kusir itu sangatlah hebat dia ngomong, tapi tidak bisa nulis. Kusir hebat dia ngomong dengan bendi kudanya, tapi bisa tulis. Apa contohnya? Gini. Apa nulis itu? Aku tuh ngerti Pak. Apa dia ngerti Pak? Ista.
Nanti kutennya hebat, nggak bisa nulis, tidaknya paham. Jadi kalau kita sudah menjadi sebuah ikatan, apalagi ini banyak nama kita nih Pak. Abi. Itu ada atas Pak. Mana dia nih? Itu. Oh iya, Abi Street 1. Ada yang kurang menteri agama dulu. Buat menteri agama. Walaupun tak jadi menteri agama dengan orang mandang itu, wah itu. Sebetulnya banyak Pak, grup Anies banyak. Maka saya tidak promosi, tapi kenyataan ada. Saya yang ikut dalam grup itu Pak, termasuk Ustaz satu. Tak siapa tadi yang Kalimantan. Dan Ustaz Martisan, iya. Bapak dari mana? Maaf Pak, saya tidak ngerti bahasa Bapak. Jadi Pak Rama Kalimantan. Oh jadi yang sudah bahasa Indonesia Pak. Nah, saya kata-kata aja di orang Kalimantan. Tapi kalau pengen kemarin pasti pandai Rasulullah. Artinya tim kita ini tidak hanya tim abal-abalan, tidak tim main-mainan, diikat dengan sebuah tali. Oh jangan kita berpikir kayu tidak tak awak. Itulah kalah namun itu Pak. Lah kalah sebelum kita berbuat. Walaupun Pak Anies tidak kenal dengan awak, tapi kenal dengan dia. Negara seperti itu Pak. Kalau hanya dengan pejuang-pejuang yang tercatat di agenda itu, takkan merdeka kita Pak. Tak merdeka. Tapi dengan adanya tim yang dalam limbo, dalam samak, dalam hutan macam awak merdeka Pak. Kalau mengangkat senjata kita tak kuat. Tapi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, disitulah datang kalimat halal bihalal itu Pak, yang diciptakan oleh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman Panglima Tinggi ABRI. Akhirnya lihat tuh jenderal yang begitu. Kalau dari sejarah singkat kita baca, Jenderal Sudirman itu di waktu dia jadi Panglima itu, dia datang satu-satu kepada anak buahnya itu dalam minta dan beri maaf. Lihat tuh pimpinan datang kawan minta maaf. Aduh. Yang ada bawahan datang di atas. Setiap hidupnya Pak Jenderal Sudirman itu selalu memberikan minta maaf kepada dia turun ke bawah. Nah, coba bayangkan seperti apa timnya dulu. Setelah Pak Jenderal Sudirman itu mulai sakit-sakit, tidak bisa lagi mengunjungi anak buah yang banyak itu, dia buat usulan datang ke rumahnya. Nah, di situ datang kalimat halal bihalal, memaafkan segala macam kesalahan. Akhirnya pandai orang ngecek macam-macam. Padahal kita ini merdeka dari perjuangan bangsa ini, terutama Jepang dan Belanda itu gara-gara doa, atas doa umat Islam terutama. Maka dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, salah satu alinea itu, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka, itu dalam undang-undang itu Pak. Maka waktu di SD dulu tak boleh non muslim membaca undang-undang itu Pak. Harus yang Islam. Karena di situ ada kalimat Allah. Dia tidak akan baca Allah, baca yang lain. Nah sekarang orang upacara bendera itu hanya asal-asalan, yang penting mau. Tidak ada aturannya dulu rupanya. Ada aturannya dulu rupanya. Untuk pembaca Undang-Undang Dasar 1945 harus laki-laki muslim. Ada kalimat itu, tapi dihilangkan oleh orang yang hebat sekarang itu. Kemudian untuk pembaca doa di upacara bendera itu harus laki-laki muslim. Kecuali perempuan semuanya. Pembaca doa itu laki-laki muslim. Di waktu upacara, komandannya upacara Islam laki-laki, pembaca doanya Islam laki-laki, pembaca undang-undang Islam laki-laki. Ada aturan itu dulu Pak. Nah, sekarang dihilangkan. Bahkan jadi presiden RI pun harus orang Islam laki-laki, pribumi setempat, bukan pribumi KTP. Pribumi Pak. Orang Islam laki-laki. Nah, dilanggar oleh orang, terjadilah pemimpin waktu itu ada perempuan. Sekarang kita dirusaknya Pak, sampai sekarang dirusak. Karena dirusak itu kita kecewa. Belum apa-apa kita sudah tim Pak, sudah teman. Ada tim kita, namanya tim relawan. Kita berrela-rela, bersuko-suko. Da ado piti kita bersuko-suko, berrela-rela.
Ambo istri bo bawa indah awak barela-rela Josia Jotim Anis sia Anisu alia goblok mencari aku semua anak kadang tangku kurang rela bagi anak rela basase tim sak dasawa dulu menunggu 2 hari mencari tampil 2 hari tadi lagi baru kapan tambah suwi sampaikan bu ibu nanti ya lupa lainnya terjadi berrela-rela bersuka-suka kita untuk melakukan ini. Kalau lawak baca kak wasamot dalam HP duduk so ada aku cakap lebih tak duduk pun pada jadi aku cakap lebih yang penting tidak seperti kita punya usaha untuk Pak Anies duduk. Kalau kita duduk Pak Anies pasti ada sebuah kebahagiaan. Kamu rasa Pak Junedi selaku orang tua di antara Pak Junedi kebanggaan. Operasi itu saya langsung. Pak Junedi kan saya operasi. Kalau Pak kesemangatan itu langsung. Aku dengan Pak Junedi tidak sampai 1 tahun kenal Pak. Tapi pikir dompet banyak dia. Pak Ji, apa Ustaz? Tak ada pikir barang 300 sampai itu dia di. Ayo nahan. Pikir berarti itu lebih kurang. Jadi hasilnya Pak Junedi bagus dari aku untuk tungan bagus dari apa tambahnya bapaknya satu apa kita udah 2 kali kenal pertama di hotel kedua di sini saya kira bapak dulu Intel Pak nah tapi bapak jajan Intel aku ceramah itu dia panjang kan ceramah aku di kita nggak lupa pada Intel sama coba ada tim Anies satu orang tua kami Pak Dinegi datang minta orang tua itu pensiunan Caltech tua perawat Pak tua jalan di mana di Siko gitu berkumpul iyo di mana duduk deh situ duduk itu situ tua Pak aku diharapkan Pak Anies untuk jadi presiden padahal TKBU mati terlalu tapi dia datang itu khusus orang pensiunan tadi motori oleh orang pensiun Caltech orang tua semuanya Pak tidak tahu cakap dalam coba tidak tahu cakap durasi lagi di tidak tahu cakap jadi awak cakap Ustaz itu maksud saya orang tua saja mau berrela-rela apalagi kita yang agak masih tergolong muda tidak ada kelahi di antara kali dalam itu andaikan kelahi satu Pak dia begini saya tidak mengikuti kalau masuk posting tak bagus dikomentari nanti 2 hari itu dia komentar tuh Pak tapi masuk posting satu yang tidak masuk akal tak ada komentar dia hilang saya pun pernah begitu kita langsung Ustaz aku salah Ustaz iya kalau bisa hapus walaupun tersebar saya hapus itu yang lebih baik daripada kita komen dalam hati Tuhan kata juga punya PDN punya grup DN nama gue DN nama DN keluar saja lah nak merasa Ambon itu langsung keluar. Tidak di grup keluar di Pekanbaru keluar langsung. Jadi artinya apa? Kita harus berrela, rela semua segala sesuatu itu dengan harapan tujuan kita untuk menekan Pak Anies jadi presiden. Mudah-mudahan Allah kabulkan Pak. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa. Walaupun tak ada ceprek-ceprek ini kita, tapi kita sudah berbuat. Ini ladang amal untuk kita. Kemudian ada tim Robana, tim Robana, itu, tapi kita menyatu di sini. Begitu Pak Aldo kontak, bisa Ustaz insyaallah, tapi ada tambah Pak Aldo apa tuh? Boleh nggak istri saya ikut nyetir? Wah bagus tuh, ancak tuh, di mana tuh? Dia tuh, Pak Aldo pun rasanya waktu itu Pak Iwan lalu ngapot itu kan. Tapi dengan Pak Iwan nanti ya lah. Mudah-mudahan berjalan. Tentu tidak lepas dari bimbingan orang tua-tua kita. Orang tua-tua pun yang dulu makan daging berapa, bukan karak. Orang kim bangga, di mana cerita orang dulu makan karak, padahal karak dibanggakan dulu. Makan daging. Terima kasih Ibu Eci, istri saya yang memberikan semangat kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan dapat donatur untuk menggali satu set. Tawadu yang tawadu nggak tuh dari mau itu. Mudah-mudahan dapat. Saya tidak menjanjikan, tapi kalau sudah dipromosikan orang pasti tahu. Mana yang butuh nomor HP agen kebagian. Kemudian sebelum saya akhiri, rumah ini alhamdulillah
mau ceramah sebut tapi dah tu mau ibu-ibu menceramah malah mau berang-berang waktu itu Pak. Berang-berang masalah fardu kifayah tidak lakukan karena ada sesuatu. Kata saya wajib melakukan fardu kifayah itu, memandikan, mengapankan, menyolatkan, mengumpulkan wajib. Kalau tidak berdosa. Apa kecilnya? Ikutkan program nasional Ustaz. Ulama juga ulama manu berdebat. Tapi setelah itu saya dapat rumah, ibu orang Jambu. Boleh gara-gara ibu ya. Aku dapat bini gara-gara ibu orang Jambu. Mudah-mudahan sealat tim-tim ini ada yang kasihan dengan kita, ditambah baju seragam. Di seragam tigo ya Pak. Mudah-mudahan adalah yang rela. Ya rela dapat baju. Kemudian rumah ini praktis Quran Pak, gratis. Awal pertama sponsor mengatakan 10 orang jadi Ustaz, 10 orang yang ngaji. Begitu dibuka baliho itu, sekarang sampai 31 orang tercatat. Tapi ngaji 15, 20 orang. Sudah disediakan Pak. Yang bagi Al-Quran ada Al-Qurannya. Yang bagi Iqra ada Iqra-nya. Yang sejadah sholat ada. Tempat berwudu dibuatkan. Tapi yang ngaji itu tidak banyak Pak. Baku ngaji si kona kecil ayah daripada main-main. Saya manggil Ustaz Rancang ngaji. Daripada main-main. Tapi masuknya masih. Ada itu dari yang rapar ayah masuk ngaji. Yang tak promosi Ustaz. Iya promosi, dah ngalah promosi. Masuklah nak kemarin gratis. Alhamdulillah. Yang diminta sih uang sosial Rp2.000 seminggu. Aturan kayak gitu. Ada dalam beberapa buah. Jadi tak kalah hari bagus. Kami ngaji sini sholat maghrib, sholat isya di sini jam 8 pulang. Taruh kurang bagus sholat di dalam pakai AC. AC ini tidak dingin Pak. Kalau AC dulu dingin. Kalau ini angin ada yang tidak sedangnya Pak. Mudah-mudahan dengan cerita yang tak kemana-mana ini mungkin ada sesuatu dapat baik itu untuk kasih darobana kamu pun cerita rumah Pak. Masih mungkin untuk melakukan sesuatu akhirnya tapi baca masih mungkin Ustaz tak mungkin mempraktekkan baca masih mungkin. Mudah-mudahan ini jadi yang ikut tinggal Katama satu Pak. Oke. Katama. Jalan provinsi namanya. Jadi atau jalan provinsi Katama. Daerah sana ya. Situ lagi yang manis-manis itu lah. Situ berdomisilinya kasih itu pelatihan karena kemarin pelatihan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Amin. Kok ada suami ibu yang marah, kok kece-kece Ustaz Martison kok ibadah. Baca kak ibu lari kemari tengah malam. Rasanya Bapak Ibu ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini sehat. Amin. Yang sedang sakit sehat. Yang sedang ada masalah habis dari masalah. Amin. Kita hanya satu, rela. Rela dalam artian memajukan, menaikkan, mendudukkan Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan Ustaz menjadi Menteri Agama. Kalau Ibu Menteri Agama suka aman. Sana kalau dia Menteri Agama sana pertama rumah dinas sampai tunjangan sampai karena apa tidak perlu KTP Pak sudah pada semua Menteri. Tidak sampai begitu. Kita sendiri supaya menjadikan sebuah semangat. Kalau bagi Ambo Pak, tidak mungkin Ambo juga jadi Menteri Agama Pak. Tapi kalau bagi Allah, tidak mungkin Pak. Tidak ada mustahil. Bahkan saya mendoa ya Allah, tak kena lah Ambo lihat juga yang jadi Menteri Agama. Apa nama minta Pak? Kecil rumah Ambo, iyo lah. Iyo. Kalau memang iyo, pasti naik namu. Namu baik. Kalau jalan nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Pak Anies mungkin beliau ada mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Jokowi tidak Jokowi mungkin naik. Dari mana-mana beliau naik ya. Tapi Pak Anies satu masya Allah. Mau lari mie embo Pak, agak beda sedikit. Kadang-kadang orang cari kesalahan murah ya, kesalahan yang. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan disiapkan kepada kita, dimudahkan rezeki kita yang halal. Tak kalah kita memang sudah berakhir di atasnya meninggal dunia, Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu, dosa ayah kami ya Allah. Andaikan sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Sudah meninggal, amalkan, terima amal ibadahnya, masuk dalam surga ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa suami, istri dan anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pemimpin kami, andai kata salah ya Allah. Tunjukkan kepadanya sebuah kebenaran untuk kami ya Allah. Allahumma ya Allah, 2024 tak lama lagi kami ingin Pak Anies jadi Presiden Republik Indonesia ya Allah. Jadikanlah orang nomor satu untuk kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, kekuatan dan segala macam untuk kami ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan rezeki yang halal dan baik kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kami, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, andai kan ada sesuatu yang baik, bawalah pulang. Itu untuk kita. Andai kan ada yang tidak baik, jangan tinggalkan di sini. Itu bahaskan antara. Yang penting kalau ada kebaikan, bawalah pulang. Andai kan ada kekurangan, jangan tinggalkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta kita pakai tun kita Pak Taslim. Bukan, Pak Rahmat Shah. Oh, Pak Rahmat Shah. Pak Rahmat Shah sedang bertambah umur. Mudah-mudahan dengan umurnya itu beliau tambah kuat, tambah istiqomah, tambah cinta kepada istrinya, tambah cinta kepada kita, dan diberikan segala sesuatu kemudahan kepada Pak Dokter kita ini agar bisa berbuat rela itu. Yakinlah rela pasti dapat hasilnya. Rasanya itu dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ketum kita Pak Rahmat Shah menjadi orang yang soleh, tunduk kepada ibu ayahnya, tunduk kepada aturan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Martusan yang sudah menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Dan tadi beliau ucapkan, kalau yang baik bawa pulang, kalau yang jelek tinggalkan di sini. Insya Allah semua yang beliau sampaikan adalah baik. Dan mudah-mudahan tidak ada yang akan kita tinggalkan di sini. Karena semuanya baik ya. Dan kata-kata itu adalah doa. Jadi mudah-mudahan bila Pak Anies nanti duduk sebagai presiden, kita promosikan juga atau Pak Martusan jadi Menteri Agama. Dan itu sudah banyak dari kawan-kawan yang ada beberapa pantun sebelum penutup kita bacakan itu penyemangat bagi Pak Ustadz kita dan bagi kita semua juga. Yang pertama bunyinya begini. Buah mangga manis rasanya, dipetik oleh Ibu Ria Ajora. Di rumah Ustadz Martusan kita berdua, mudah-mudahan beliau jadi Menteri Agama. Satu lagi bagus dengan buah mangga harum manis rasanya, dibawa pulang memakai baju. Bila Ustadz Martusan jadi Menteri Agama, sungguh bangga orang Pekanbaru. Ya, mudah-mudahan. Ya, kata-kata doa tidak ada yang tidak mungkin. Pun saya pun Tuhan berkehendak, tidak yang tidak mungkin, pasti jadi. Baik, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita aminkan semua. Dan terakhir, sesudah doa tadi kita mengucapkan juga ucapan selamat ulang tahun kepada Pak Rahmat Shah. Mudah-mudahan dengan bertambah usia beliau semakin tinggi perhatian beliau kepada Pekanbaru. Yang jelas kita dari relawan Pekanbaru itu mendapat kehormatan yang luar biasa. Sesudah SK mandat jatuh ke Sumatera Utara, yang kedua dipilih adalah Pekanbaru. Bukan itu satu kebanggaan bagi kita kan? Jadi sebagai relawan kita juga itu harus merespon dengan baik
sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ke depan kita juga akan semakin fokus ke sini dan mungkin meninggalkan yang tidak perlu-perlu gitu kan, tapi apa-apa semuanya perlu ya. Oke, untuk acara kita selanjutnya itu diskusi ya Pak ya. Acara diskusi yang akan dipandu oleh Pak Iwan. Waktu dan corong diserahkan kepada beliau, dan saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini kalau terdapat salah dan janggal saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngucapin salam lagi, tadi udah ngucapin salam. Hari ini kita menjelang asar ya Pak Ustadz, berapa lama ya? 15 menit lagi. 15 menit lagi, biar dianggap tidak otoriter ya kan, satu arah aja, kita coba demokratis ya kan, kita buka saluran diskusi. Kira-kira Bapak Ibu semuanya ada yang ingin disampaikan atau ingin diskusikan terkait dengan APRI 1, terkait dengan Indonesia, terkait isu apa aja yang mau kita bahas. Tapi sedikit gambaran Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Indriwati, bahwasanya kita diberikan kehormatan ya Pak Junaidi, acara terakhir kita itu di Hotel Batika, dan mohon maaf nih untuk Bapak Ibu semuanya, kita tidak mengundang semua relawan karena memang tempatnya juga terbatas. Jadi di acara sekalian buka bersama kita mengadakan acara sekalian diskusi sama Pak Rahmat Shah Ketua Umum, sekaligus memberikan mandat. Dan alhamdulillah mandat itu sudah kita terima setelah dari Sumatera Utara itu diberikan kepada Provinsi Riau. Dan alhamdulillah juga insya Allah nanti kita bisa terima SK-nya juga ya Pak Alu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, ini harapannya habis terima SK, habis terima mandat, tentunya kita harus buat namanya program kerja, ya kan. Kita harus buat langkah-langkah berikutnya, apalagi nih jangan sampai ada vakum. Tadi permintaan ayahanda kita Pak Junaidi, kalau bisa kita rutin mengadakan pertemuan, ya kan, pertemuan. Ya kalau bisa tempat Pak Artusan lagi, karena enak Pak. Ada rabananya ya kan, luar biasa. Terima kasih Bu Eji, ya kan, luar biasa. Nah ini kita buka salon diskusi, silakan Bapak Ibu. Tapi sebelum diskusi, saya pengen kita, karena ini ada banyak muka-muka baru nih ya Pak Alu ya. Muka-muka baru, mungkin dari kita bisa saling mengenal satu sama lain, nanti ketemu di jalan, oh iya ini yang ketemu di tempatnya Pak Martison ya kan, calon Menteri Agama ya kan? Jadi kita bisa saling bersapa di mana kita jumpa, karena yang namanya kita sekali ketemu ini Pak, silaturahmi ini kata orang panjang rezeki ya Dokter ya. Nah, panjang rezeki dan panjang umur, kita akan juga diingat-ingat orang. Nah itu mungkin kita mulai dari arah sebelah mana nih untuk perkenalannya, dari Pak Hendra Filian Pak ya. Perkenalan. Iya, perkenalan. Sekaligus juga mungkin nama dengan alamat ya. Alamatnya ya. Iya, dan aktivitasnya apa sekarang itu aja. Atau nama dan alamat karena 15 menit lagi kita. Ya, silakan. Nanti diputar aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan ini kami diberikan waktu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hendra Filian. Tadi barusan ketemu dengan saudara-saudara Filian. Oh iya. Yang sama Bu Anis ya. Dan kebetulan pada kesempatan ini ketemu juga saudara-saudara di sini. Dan peralamat saya di Pandow Permai Pak. Dekat. Ini Pandow Permai, Jalan Kapling. Kalau aktivitas saya sebagai pengusaha IBO, Independent Business Owner. Jadi milik sendiri bersama teman-teman lain itu di farmasi obat-obat alami asli Indonesia, dapat rekor muri dan dapat FGA-nya pertama di Indonesia. Mungkin itu Pak. Makasih. Ada lagi yang mau diperkenalkan mungkin? Pak Rahmat sebelahnya. Nah, silakan Pak Rahmat. Pendatang lama. Masuk ke tempat tinggal dengan kereta api. Kebetulan saya ikut Anis ini cuman mau menyemangati teman-teman semua. Itu aja tujuannya, yang lain nggak ada. Kalau pekerjaan biasa, PNS. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Darwis, tinggal di Jalan Sepedak dan Kelawi. Jalan Sepedak dan Kelawi, aktivitas PNS, divisi PNS.
dan kami terpancing untuk ini dengan juga permintaan ini sudah lama. Tapi kami kemana kan kami juga tidak tahu pasti seperti apa. Kami coba dari langsung link ke Pak Anies dari Jakarta, belum ada respon dari Jakarta juga. Jadi karena sementara kita bergabung di sini, ya kami dapat sebelumnya kami dihubungi oleh Ibu Bayu dan kami merasa seperti ini. Dan komitmen kita melihat kondisi negara kita yang saat ini memang sangat memprihatinkan, dan yang pasti Islam diobok-obok itu yang membuat hati dan pun kami memang kuat untuk bergabung ke Anies, karena satu-satunya yang kami jalankan misi itu ada Anies barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini poin damai ya, Pak Darwis ya. Oh ya, dekat kita Pak, tetangga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamil Ismail, tinggal di Kupang Jaya, Siaulur. Kalau untuk aktivitas sehari-hari, owner dari media online riomadani.com, juga ketua Yayasan Bubul Koin ya. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak panggilannya Pak? Tamrin Ismail. Pak Tamrin Ismail ya. Tamrin. Tamrin ini rajin juga ya komen di ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi, saya tinggal di Kubang Jaya, dekat dengan Pak Tamrin Pak. Kalau aktivitas saya ketua RT di Kubang Jaya Pak. Wah mantap nih Pak, baik suara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua RT kan banyak warganya Pak. Iya. Kalau saya pensiunan PNS lagi warga. Jadi nama saya supaya kita tahu namanya Junaidi Abdulghani, pensiunan PNS dari pemerintah Kabupaten Gadis. Sudah 6 tahun pensiun, sekarang di Pekanbaru. Ikut Pak Iwan sekarang gabung-gabung dengan ini, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bahwa Pak Anies bisa jadi presiden Republik Indonesia, akan membawa Indonesia lebih baik. Karena sekarang kita lihat perahu besar kita negara Republik Indonesia ini haluannya menuju ke daerah checking. Kita tidak mau, haluan kita harus ke Mekah. Di situ kita berikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Idris. Saya berprofesi advokat. Bukan Intel Pak ya? Hah? Bukan Intel ya? Bukan. Mungkin perawakan saya sering juga dikatakan takut orang seperti Intel. Karena bolak-balik ke Polda, Polres, kan. Tapi saya mengawal yang berkepentingan, yang membutuhkan bantuan hukum. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga advokatnya Rumah Sakit Sapura. Ya, Rumah Sakit Sapura. Jadi teman-teman semua, kalau ada masalah hukum jangan takut. Saya akan mengirim dan mengawal tim ini, tim ABRI. Saya adalah seorang lawyer, ya. Satu peradi dengan di pusat Pak Toto Hasibuan. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusra Koto. Ya, ini hari baru mulai bergabung sini karena dapat dimasukin sama teman, sampai yang masukin sama saya nggak tahu. Dimana ada situ satu APRI. Kebetulan saya memang pendukung Anies, makanya ikut bergabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita semua Pak Anies menjadi presiden. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al Mudatsir. Teman-teman banyak yang manggil Aldo. Kebetulan saya telah dipilih sama kawan-kawan untuk menjadi sekretaris di ABRI ini. Oh, insya Allah saya akan bekerja keras untuk ABRI sampai Pak Anies jadi presiden. Amin. Pekerjaan saya karyawan swasta dan kebetulan saya sekretaris di Partai Suara Rakyat Indonesia yang punya Pak Tommy Soeharto sekarang.
sekretaris kota. Bagi kawan-kawan yang ingin atau bapak-bapak ibu-ibu yang ingin jadi caleg boleh hubungi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada peluang. Ada peluang. Ada peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Munoza Ahmad. Ya, saya di aktivitas sehari-hari di berbagai macam bisnis, Bu. Cuman saya di Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-ibu yang ada masalah dengan debt collector, silakan hubungi saya, kita bantu. Jangan sampai kendaraannya ditarik secara paksa, secara preman. Oke, kita ikuti prosedur secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu, kita bisa bantu. Terima kasih, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Muda Ahmad, suami dari Ibu Ria. Tugas saya di sini hanya untuk mensupport istri saya agar tetap fight di dalam berjuang untuk Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Salikin. Saya aktivitas di Dinas Lingkungan Hidup sebagai pendampingan Bank Sampah Pekanbaru. Ya, alhamdulillah saya setiap hari itu keliling di setiap RT dan RW se-Pekanbaru. Yang wilayah Pekanbaru saja nanti. Kalau gambar belum. Saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah silakan Pak, kalau yang udah ada tersedia ini untuk dinikmati sambil berjalan. Baik, terima kasih. Izinkan Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Ahmad Suryawan, dipanggil Iwan. Sekarang tinggalnya di Panam. Sebenarnya saya juga ada perusahaan di dekat rumahnya Pak Darwis di Jalan Pinang Pak. Dulu saya di Jalan Cempeda. Pernah lihat kayaknya ya. Sering lihat ya. Pasaran memang Pak. Di mana Pak? Iya pernah, sering di Masjid Meriam Pak. Iya, sebelahnya rumahnya Pak ini kan, yang iya Pak Nal ya, Pak Nal Irwana ya. Oh alhamdulillah. Mariam ya. Iya, kalau kepepet-pepet Pak, saya biasa singgah di sana tempat sholatnya Pak, makanya sering ketemu. Saya di masjid saya kampanye misalnya ini. Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Di dalam sini aku tahu. Iya. Saya komit. Masjid itu belum tahu lagi 10 tahun, 15 tahun akan datang kita bisa pakai masjid. Bisa di masjid jadi gudang. Ya, betul. Kalau kita biarkan seperti ini. Ya, betul. Betul Pak Darwis. Terima kasih banyak nih Pak Darwis sudah promosiin Anies Baswedan ya. Kita mau organisasinya relawannya apa, yang penting Anies Baswedan ya Pak. Kebetulan ini naungan kita ABRI 1. Ya mudah-mudahan bisa kita majukan juga ABRI 1 ini. Dengan harapan kita semakin kuat dan tinggi. Betul. Itu ada komunikasi yang intensif. Iya. Setuju Pak. Ya, terima kasih, itu aja Bapak Ibu semuanya. Berikutnya silakan Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Martison. Bukan orang Medan, katakan Martison dan tak orang Minang. Sempat tinggal di sini. Waktu saya masuk di rumah ini kata orang nama Marpoen Damai Pak. Setelah saya komunikasi dan keterangan ini bukan Marpoen Damai, dia masuk Panbau gitu. Jadi maksudnya mungkin dari Marpoen Damai, mungkin bapak-bapak yang salah tadi kok Marpoen Damai ya, ini masuk dari situ. Istri satu Pak, itu satu, istri 4. Perempuan laki 4. Oh, tambah tak kita lihat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Aktivitas sehari-hari di lembaga zakat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Iwati. Panggilan ini aktivitas sehari-hari di BRUS. Kalau ikut relawan Anies, mungkin saya lihat di sini karena itu relawan. Saya orang pertama yang diundang dulu untuk relawan Anies ini, dan sepertinya itu berpikiran
yang dalam Pak, dari orang Ya. hanya tinggal lagi 3 orang Pak, jadi yang orang lama gitu kan. Jadi mudah-mudahan sampai nanti perjalanan kita terakhir mengantar Pak Anies menjadi orang nomor 1 di NKRI, saya masih akan tetap di sini. Mudah-mudahan kita sama-sama bersinergi dengan sudah hadirnya dari semua lapisan masyarakat kita ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jadi tuan rumah ya. Repot. Dapat. Biasa juga. Merangkap sore kerjanya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk perkenalannya. Jadi alhamdulillah ya, tadinya saya nggak kenal Pak Supriyadi, Pak Darwis, Pak Hendra, Pak Sulaiman, Pak Yusran, masih ingat itu namanya? Pak Ferry, Pak Rahman, ya ingat semua nih sudah nih. Ya Pak Bu Darmawati gue ya, nah, ingat kan? Jadi di sini kita nanti kalau ketemu di jalan ya jangan lupa untuk bertegur sapa. Dan tadi alhamdulillah ada Pak RT, jangan lupa Pak ajak warganya ya kan. Ada kepala desa di mana Bu tadi Bu? Lubuk Sakat. Wah, itu daerah Siak ya? Ini dekat sini. Kampar Hulu, Kampar Hulu. Saya nggak tahu. Minta nomor handphone masukin ke grup. Boleh. Nanti masukin aja nomor handphonenya ya ke grup kita yang di BDD biar tahu perkembangan APRI 1. Iya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Berikutnya mungkin ada yang ingin kita diskusikan Bapak Ibu semuanya. Pak Hendra ada yang ingin disampaikan Pak Hendra? Ada. Ini dia luar biasa nih. Pak Hendra ini dari, mohon maaf saya sebut partai Pak ya, dari PKS juga Pak ya. PKS. Bapak Ibu yang saya banggakan yang saya cintai, kita pengen lihat ada seperti aksi nyata untuk mengekspresikan dukungan ini dengan banyak cara aktivitas yang bisa kita lakukan. Mungkin bisa dicatat nantinya apa saja yang harus kita lakukan sehingga bisa diimplementasikan, yang bisa dilihat di tengah masyarakat, sehingga masyarakat itu semakin lama semakin seperti bola salju, kecil, besar dan membesar. Karena memang kalau kita tidak mengekspresikan dukungan ini keluar, ya orang mungkin ya nggak tahu di mana dia harus berkumpul. Karena mungkin banyak yang sedang ingin bergabung tapi nggak tahu di mana. Baik, terima kasih untuk sore hari yang singkat ini. Tidak banyak kita sampaikan. Jadi begini, untuk kita sebagai tim solid ya sebaiknya kita datang ada beberapa bulan sekali ya kan. Mungkin tempatnya bisa kita diskusikan di mana untuk supaya kita semakin solid dan mungkin ada tim-tim yang baru masuk lagi kan gitu. Seperti dari kepala desa Lubuk Sakat tadi, mungkin beliau tadi karena mendadak ya kita nyanyikan nanti. Ya, mungkin ini saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Hendra tadi kan, karena supaya dilihat orang, kita gerakan kita ini dilihat orang, ya mungkin kita bisa sambil berjalan santai mungkin bergabung di Ponorogo ke mana di sana bisa kelihatan ramai di Gabung dan apakah kita sudah menyiapkan deklarasinya kapan? Kami don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you